Aktivitas Gunung Merapi di Jawa Tengah kini terus mengalami peningkatan. Kenaikan aktivitas Gunung Merapi berimbas pada status Merapi dari waspada menjadi siaga sejak 5 November 2020. Hingga saat ini aktivitas Gunung Merapi terus meningkat. Tercatat sejak 5 November 2020 lalu, terjadi status peningkatan aktivitas Gunung Merapi dari waspada menjadi level siaga. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), dorongan magma dari dalam menuju puncak Gunung Merapi terus terjadi akibat adanya dorongan gas dari puncak Gunung Merapi. Suara gemuruh lebih sering didengar warga di sekitar lereng Gunung Merapi pasca kenaikan status waspada menjadi siaga 3. Hingga Senin 23 November 2020, Gunung Merapi telah mengeluarkan 9 kali guguran dan 33 kali gempa guguran. Berdasarkan pantauan BPPTKG dari Pos Babadan dan Pos Kaliurang, terlihat asap berwarna putih dengan intensitas tebal dengan ketinggian 50 meter di atas puncak Merapi. Sementara itu pada Kamis 19 November 2020 lalu, Kepala BNPB Doni Monardo meninjau lokasi evakuasi sementara bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Klaten, Yogyakarta. BNPB bersama pemerintah provinsi menyiapkan dukungan berupa dukungan anggaran, tenaga ahli, tenaga kesehatan, logistik, dan SDM. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini status Gunung Merapi di Jawa Tengah saat ini, kita sudah terhubung dengan Hanik Humaida selaku Kepala BPPTKG, Badan Geologi. Selamat pagi, Bu Hanik. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum. Imam. Waalaikumsalam. Baik. Bu, boleh dijelaskan bagaimana saat ini perkembangan dari aktivitas Gunung Merapi dan sejauh apa pembatasan aktivitas masyarakat di sana, Bu? Untuk aktivitas Gunung Merapi saat ini sejak tanggal 5 November kita naikkan ke siaga, ini adalah karena terus dari pemantauan kami data-datanya meningkat. Ya, jadi data seismik, data energi, ataupun data-data EDM. EDM itu adalah penggemukan tubuh gunung api, ini terus terjadi. Sampai saat ini tingkatnya masih tinggi. Jadi begitu kita naikkan, karena naiknya tinggi sudah terus naik, walaupun ini sebenarnya naiknya kalau dibanding yang tahun 2010 ini pelan gitu ya. Tapi itu tadi pelannya itu dalam posisi yang konstan tapi tinggi gitu. Ya. Untuk batasan gitu ya, tadi ditanyakan batasan bahaya, area bahaya itu adalah terjauh itu 5 km dari puncak untuk sisi tenggara sampai ke tenggara, selatan, barat, barat laut gitu ya. Nah ini jarak maksimumnya 5 km. Untuk sisi utara itu sekitar 3 km. Oke, melihat peningkatan aktivitas tersebut, kalau boleh digambarkan kembali seperti apa, Bu, peningkatannya? Apakah jumlah guguran yang semakin banyak atau seperti apa? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk guguran seismisitas itu ya mulai dari jumlah guguran. Jumlah guguran ini terjadi karena adanya desakan magma dari dalam. Pada saat magma terus menuju ke permukaan, maka material-material yang ada di atas, material yang sudah lapuk itu runtuh ya, gugur ke bagian dalam kawah dan juga keluar kawah ya. Terus kemudian seismisitas ini juga menunjukkan adanya peningkatan. Seismisitas ini apabila magma bergerak ke permukaan, maka atau pada saat bergerak ya, itu dia terjadi satu cracking atau pecahan material batuan yang ada di dalam itu mencari jalan pada saat magma menuju ke permukaan. Nah ini ada sinyalnya ini yang disebut ditangkap oleh sensor seismometer itu. Kemudian demikian juga dengan gasnya. Ya, pada saat gunung api mengalami tingkatan aktivitasnya, gitu ya, mengalami peningkatan aktivitasnya itu, maka gas yang ada dari dalam itu dia akan keluar duluan. Nah, konsentrasi gas yang keluar inilah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Jadi ada perubahan konsentrasi dalam gasnya. Gasnya ini adalah misalnya ini gas CO2, gas SO2, ya ini merupakan gas-gas vulkanik. Nah ini.
Terus kemudian EDM. EDM tadi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur perubahan tubuh gunung api. Ya. Iya. Pada saat magma menuju ke permukaan, maka tubuh gunung api ini ada dorongan atau magma ini mendorong ke memberikan tekanan sehingga bentuk tubuh gunung api ini berubah bentuk atau kita sebut dengan deformasi. Jadi ada perubahan bentuk tubuh gunung api. Nah, ini diukur jaraknya jadi kita pasang satu namanya reflektor di puncaknya, kemudian kita ukur dari salah satu titik ukur misalnya di pos Babadan atau pos-pos yang ada di sekeliling Merapi. Nah, ini memendekkan. Nah, ini berarti ada tekanan dari dalam. Lah parameter-parameter inilah sampai sekarang masih terus terjadi dan mengalami peningkatan. Baik. Dari sejumlah pengamatan dan pengukuran menggunakan parameter yang dijelaskan oleh Ibu Hanik tadi, adakah prediksi erupsi nanti mungkin yang terjadi di Gunung Merapi akan seperti tahun 2010 atau justru lebih besar gitu dari tahun 2010 yang pernah terjadi saat itu? Kalau dari data-data yang ada tadi ya, jadi sampai saat ini tidak ada indikasi seperti tahun 2010. Baik. Jadi Gunung Merapi ini kalau erupsi kan ada namanya erupsi efusif. Jadi tubuh kubah lava ya, ada lava menuju ke permukaan, kemudian tumbuh terus membentuk satu kubah. Ini kubah lava. Ini namanya erupsi efusif. Kemudian ada yang eksplosif seperti tahun 2010. Yang erupsi eksplosif besar seperti tahun 2010 itu ya. Itu dengan indeksnya tertinggi ya 4. Nah ini untuk saat ini parameter-parameter yang seperti tahun 2010 itu tidak ada. Jadi kalaupun sekarang ini itu adalah cenderung ke erupsi efusif seperti tahun 2006. Ya, di 2006 itu juga begini, ada tumbuh kubah lava, kemudian ada awan panas. Gitu. Tapi tetap ya, meski seperti itu prediksinya juga masyarakat harus waspada. Jangan sampai nanti meremehkan seperti itu. Kemudian Bu, kalau memang sekarang kita melihat aktivitas yang terus konstan, seperti apa mitigasi yang sudah dilakukan, daerah mana saja kemudian yang sudah steril dan menjadi jarak aman untuk warga, dan bagaimana koordinasi dengan BPBD setempat? Dari untuk Gunung Merapi potensi paling bahaya ini adalah awan panas ya. Jadi kubah itu akan menyebabkan awan panas. Awan panas ini yang sangat berbahaya karena suhu yang sangat tinggi dan kalau meluncur kecepatannya sangat tinggi. Nah, untuk itu kami sudah memitigasi, artinya kita sudah melakukan asesmen terhadap bahaya, sehingga dari asesmen terhadap bahaya sampai dengan saat ini itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, jarak maksimum 5 kilo, karena ini ada potensi sewaktu-waktu juga ada erupsi eksplosif gitu ya. Namun demikian itu harus tetap terus kita pantau. Yang penting lagi nanti tentunya pada saat magma sudah muncul di permukaan, sudah ada kubah lavanya, tentunya asesmen ini terus kita lakukan. Ya. Setelah kita lakukan, kita akan berkoordinasi dan ini koordinasi terus kita lakukan dengan BPBD, kemudian dengan BNPB dan juga pemerintah daerah setempat. Gitu. Jadi sudah ada sebetulnya titik-titik pengungsian yang nanti akan digunakan oleh masyarakat. Ya. Jadi untuk titik-titik pengungsian itu adalah nanti BPBD. Jadi BPTKG Badan Geologi ini menentukan asesmennya sejauh mana kira-kira area yang terdampak. Nah, dari area yang terdampak ini nanti BPBD yang menindaklanjuti seperti apa. Jadi masyarakat yang terdampak mau dipindahkan kemana, terus kemudian di sisi mana, lah ini adalah BPBD dan ini terus kita kita koordinasikan dan BPBD sudah sangat siap dalam artian di sini kan menyusun rencana kontingensi dan mungkin sekarang dengan kondisi seperti ini sudah menyusun rencana operasional. Jadi Renkon sudah ditindaklanjuti dengan Renop gitu. Dan ini juga yang mungkin untuk edukasi masyarakat untuk juga analisis bisa dilihat langsung di live YouTube-nya BPPTKG bahwa memang ada pantauan CCTV di berbagai pos untuk mengetahui seperti apa aktivitas Gunung Merapi. Dan Bu Hanik, terima kasih untuk penjelasannya. Selamat kembali bekerja, beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.
Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang makan gratis untuk masyarakat terdampak. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.